Pada tahun 1337, ada seorang raja yang tampan bernama Aditya Warman. Ia membangun kerajaan bernama Malayapura dan memindahkan pusat pemerintahannya dari Dharmasaraya ke daerah Pagaruyung dengan perintah Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Kerajaan ini kemudian mengalami akulturasi kebudayaan dengan Minangkabau yang membuat namanya menjadi Pagaruyung. Sekarang kerajaan adalah Kerajaan Pagaruyung. Hidup Kerajaan Pagaruyung. Hidup Kerajaan Pagaruyung. Pada abad ke-16, seorang ulama Aceh bernama Burhaan dan muridnya Syala sedang berjalan-jalan untuk pertama kalinya di Kerajaan Pagaruyung. Sang ulama melihat ke kanan, terlihat beberapa orang sedang bermain judi. Lalu ia juga melihat ke kiri, terlihat seseorang sedang minum minuman keras. Sungguh tindakan yang tidak terpuji, Guru. Sepertinya rakyat-rakyat Pagaruyung ini tidak mengenal tata krama. Itu benar, kita harus bersyukur karena telah mengenal agama Islam sebelum kita bersih. Sepertinya menyebarkan agama Islam di daerah ini sangat sulit. Jangan benar salah, karena menyebarkan agama Islam di daerah ini adalah kewajiban kita. Jika mereka ingin memeluk atau tidak, itu urusan mereka dengan Allah. Baiklah, Guru. Sore telah tiba. Setelah berjalan-jalan beberapa saat, mereka berdua mulai merasa lapar. Kita pergi ke sana dulu sebentar untuk makan siang. Saya setuju, Guru. Sebaiknya kita makan dulu sebelum melanjutkan perjalanan kita. Selamat sore saudara-saudari, mau makan apa? Di sini ada apa saja? Ada ayam balado, sate ayam, sate tulang. Pada rekomendasi. Di sini paling terjual yaitu baju panggang. Oh, tidak. Kami tidak makan itu. Oh begitu. Apakah sudah ada Pak? Oh tentu ada. Kami pesan dua ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Silakan makan. Terima kasih. Selamat makan. Iya. Apakah makanannya enak? Enak. Ngomong-ngomong, kalian pendatang baru ya di sini? Ya, kami baru sampai di sini. Kalian berasal dari mana? Kami berasal dari Aceh. Oh, apa tujuan kalian datang kemari? Tujuan kami ke sini untuk menyebarkan agama Islam. Oh begitu. Apakah ada agama lain selain agama Hindu dan Buddha? Betul, agama Islam didirikan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan Islam. Penjual makanan merasa tercerahkan setelah diceritakan mengenai agama Islam. Beberapa lama, sang penjual makanan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Seperti itulah agama Islam mulai berkembang di Kerajaan Pagaruyung. Dikarenakan kearifan Burhaan, agama Islam dengan mudah menyebar ke seluruh Kerajaan Pagaruyung, sehingga pada abad selanjutnya, seluruh warga Kerajaan Pagaruyung telah memeluk agama Islam. Ajudan, sebarkan pernyataan saya. Sekarang Kerajaan Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Pagaruyung dan nama saya berubah menjadi Sultan Arifin. Siap, Sultan. Si ajudan menyebarkan pernyataan Sultan Alif ke seluruh penjuru Kesultanan Pagaruyung. Beberapa warga setuju dengan pernyataan Sultan dan perubahan baru ini. Namun tidak semua warga Pagaruyung setuju dengan perubahan tersebut. Beberapa di antara mereka masih ingin melakukan tradisi mereka yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti berjudi dan minum minuman keras. Saudara-saudaraku sekalian, agama Islam telah merenggut kebebasan kita. Apakah kalian menerimanya begitu saja? Kaum adat bersorak dengan semangat. Seperti yang direncanakan oleh Sultan Tangkal, perang antara kaum adat dan kaum Padri terjadi. Perang ini dinamakan Perang Padri. Perang Padri dimulai pada tahun 1803, tetapi di luar ekspektasi. Kesultanan Tangkal kekuatan militer keempat hijau lebih kuat dari yang dikira-kira. Tuanku Imam Bonjol, pemimpin kaum Padri, sangatlah cerdik. Peperangan dimulai. Dengan kecerdikan dari Imam Bonjol, berhasil memukul mundur kaum adat dengan sangat mudah. Wilayah kekuasaan kaum adat mulai dikuasai oleh kaum Padri. Sultan Tangkal mulai menyadari bahwa kondisi kaum adat mulai terpojok. Tentara kaum adat terpukul mundur, sementara kaum Padri terus menyudutkan kaum adat. Kaum Padri mulai memasuki tempat perlindungan kaum adat. Sultan Tangkal pun terpaksa kabur pada tahun 1815.
Kemudian, 6 tahun setelah melarikan diri, tepatnya di tahun 1821, Sultan Pangkal memikirkan ide yang licik, yaitu meminta bantuan Belanda agar bisa menang melawan kaum Padri. Dan sebagai imbalannya, jika mereka menang, kaum adat akan memberi sebagian dari kekuasaan mereka kepada Belanda. Kemudian, dengan bantuan Belanda, kaum adat akhirnya mendapat wilayah kekuasaannya kembali dan memukul mundur kaum Padri. Kaum Padri sudah tidak dapat berkutik. Beberapa dari mereka memutuskan untuk bersembunyi, sementara yang lainnya memutuskan untuk menyerah. Tuanku Imam Bonjol kemudian ditangkap dan diasingkan. Kaum Belanda menagih janji Sultan Tangkal untuk memberi sebagian kekuasaannya dan mengambil sumber dayanya. Tetapi Sultan Tangkal tidak terima dan mengusir kaum Belanda. Tetapi akhirnya Sultan Tangkal diusir dan diasingkan ke Betawi, dan Kesultanan Pagaruyung diambil alih oleh Belanda.